Pertanyaan ke-13, bagaimana men-treat deadwood people? Ya, men-treat ini artinya memperlakukan deadwood people. Deadwood adalah istilah di mana ada seorang karyawan yang udah nggak produktif lagi, sementara dia nggak bisa diapa-apain lagi, gitu ya. Nah, ada lanjutannya nih. Sementara di perusahaan yang bersangkutan tidak ada peraturan karyawan bisa dikeluarkan. Oke, kalau pakem dasarnya pasti Anda sudah sering dengar ya, bina lagi, baru kan nggak bisa diapa-apain, binasakan, kan gitu ya. Nah, saya ingin menekankan pada 3 bina yang pertama ini dulu, karena seringkali orang melompat gitu, begitu ngelihat ada deadwood, begitu nggak bisa diapa-apain, pikirannya adalah udahlah binasakan saja. Nah, ini nggak fair. Kenapa? Karena kita nggak berikan kesempatan dia untuk berubah. Justru peran Anda sebagai seorang pemimpin nomor 1 adalah pembinaan bagi followers Anda. Maka kalau misalnya Anda suka ambil shortcut, di mana letak kepemimpinan Anda? Maka bina itu hal yang sangat penting. Binanya bukan nggak sekedar asal bina. Katakanlah bina Anda yang pertama, Anda sudah berupaya dengan semua kemampuan Anda, ilmunya Anda luaskan hati Anda untuk membina orang ini sehingga nanti dia sadar dan akhirnya mau memperbaiki perilakunya, mau lebih kontribusi lagi. Ternyata tidak berhasil. Kemudian apa harus dilakukan? Masih ada bina yang kedua. Lah, tapi kan saya udah melakukan semua yang aku tahu. Ya kalau gitu, cari yang Anda belum tahu. Berguru pada masternya, berguru pada konsultan atau teman Anda yang mungkin punya pengalaman yang sama dengan Anda dan ternyata berhasil. Dapetin ilmunya, praktekkan di situ. Luaskan hati Anda lagi, gunakan ilmu teknik yang baru lagi, bina lagi. Setelah Anda lakukan itu masih juga gagal, ya. Maka pada saat itu ya Anda cari lagi ilmu yang lebih tinggi lagi. Anda mungkin tambah doanya gitu ya, atau Anda gunakan pendekatan-pendekatan yang sama sekali berbeda dibandingkan sebelumnya. Intinya adalah ini kesempatan terakhir untuk Anda bisa men-treatment dia. Lalu kalau ternyata udah 3 kali dengan semua cara, semua ilmu dipakai, kelihatannya memang orang ini nggak bisa diapa-apain lagi. Terus gimana? Sementara kita nggak bisa membinasakan yang bersangkutan. Ya banyak cara ya, Anda bisa memutasi dia, merotasi dia, ditaruh di posisi yang nggak terlalu bisa punya dampak negatif kepada anggota yang lain gitu ya, sehingga toksiknya nggak nyebar kemana-mana gitu, atau dipeti eskan istilahnya. Ya itu nggak ada pilihan lain. Kenapa? Karena kita tidak boleh kemudian mentolerir satu orang tapi kemudian mendolimi orang yang lain. Gara-gara satu orang ini akhirnya dia jadi bottleneck untuk semua banyak proses dan akhirnya banyak orang yang dirugikan. Ya udah, kita isolir saja. Ya kita peti eskan istilahnya ke satu tempat yang mana ya dibilang dia nggak kontribusi ya iya, tapi juga nggak terlalu masalah karena dia tidak, output kerjanya tidak benar-benar dibutuhkan oleh pihak yang lain. That's the best thing you can do. Sambil terus berusaha berdoa supaya Tuhan membukakan hatinya dia dan akhirnya dia pun tergerak untuk mau mengubah dirinya. That's the best thing you can do. Mudah-mudahan manfaat.